Bagaimana jadinya kalau seekor keledai tiba-tiba disebut masuk surga, bahkan membuat Sultan Arab iri setengah mati? Apakah ini mukjizat atau akal licik Abu Nawas lagi bekerja? Siapkan camilan kalian, karena kisah ini lucu, penuh kejutan, dan bikin mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Channel, tempat terbaik untuk menikmati kisah-kisah penuh hikmah, lucu, cerdas, dan menghibur. Semoga semua yang menonton hari ini diberikan kesehatan yang kuat, umur yang berkah, hati yang tenang, serta rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan sekarang, mari kita masuk ke kisah yang sangat aneh ini, tentang seekor keledai yang katanya masuk surga. Di sebuah negeri Timur Tengah yang makmur, hiduplah seorang pria cerdas bernama Abu Nawas. Ia terkenal bukan karena kaya, bukan karena jabatan, tapi karena otaknya sulit ditebak. Kadang orang menganggapnya gila, kadang orang menganggapnya jenius. Abu Nawas punya seekor keledai tua bernama Barkah. Keledai ini bukan keledai biasa. Ia keras kepala, suka tidur di jalan, doyan makan sayur tetangga, dan sering menendang ember tanpa alasan. Kalau Abu Nawas menyuruh ke kanan, dia ke kiri. Kalau disuruh jalan, dia duduk. Kalau disuruh diam, dia malah teriak seperti penyanyi gagal audisi. Tapi anehnya, Abu Nawas sangat sayang pada keledai itu. Setiap pagi ia bicara padanya, "Barkah, suatu hari kau akan jadi makhluk terkenal." Orang-orang mendengar lalu tertawa. Abu Nawas makin aneh, ngobrol sama keledai. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Di negeri itu memerintah seorang sultan Arab yang kaya raya dan berkuasa. Istana megah, emas di mana-mana, makanan tak pernah habis, pelayan ratusan. Tapi sultan punya satu kelemahan besar. Ia suka sekali dipuji. Kalau ada orang bilang wajahnya tampan, ia kasih hadiah. Kalau ada yang bilang suaranya merdu, ia tambah gaji. Kalau ada yang bilang dia paling bijaksana sedunia, bisa dapat rumah gratis. Karena itu, banyak penjilat berkumpul di istana. Mereka memuji dari pagi sampai malam. "Wahai Sultan, matahari saja kalah terang dari wajah Paduka. Paduka, kalau berjalan bumi pasti bangga diinjak." Sultan senyum lebar. Padahal para penjilat itu begitu keluar istana langsung tertawa. Suatu hari, Barkah si keledai tua jatuh sakit. Abu Nawas merawatnya, memberi air, memberi makan terbaik, bahkan memijit punggungnya sambil ngomel. "Kalau kau sembuh, jangan curi kubis tetangga lagi." Namun umur tak bisa ditolak. Barkah akhirnya mati dengan tenang di bawah pohon kurma. Abu Nawas sedih. Meski keledai itu menyebalkan, ia sudah seperti sahabat lama. Warga kota datang melihat. Ada yang sungguh iba, ada yang pura-pura sedih, ada yang malah bertanya, "Dagingnya dibagi nggak?" Abu Nawas mengusir semuanya. Ia menguburkan Barkah di bukit kecil dekat kota. Lalu ia memasang batu sederhana. Di sini beristirahat Barkah, keledai keras kepala tapi setia. Keesokan harinya, orang-orang heran. Makam keledai itu diberi bunga. Hari berikutnya, lebih aneh lagi. Ada lilin. Hari ketiga, ada orang berdoa di sana. Hari keempat, ramai sekali. Warga mulai berbisik, itu bukan keledai biasa. Katanya keledai itu suci. Katanya pernah menangis saat azan. Katanya bisa mengerti bahasa manusia. Padahal semuanya hoax level dewa. Tapi rumor menyebar cepat. Orang datang membawa makanan, uang, kain, bahkan permintaan jodoh. Abu Nawas hanya duduk jauh sambil minum teh. Para penjilat istana mendengar kabar itu. Mereka langsung lapor ke Sultan. "Wahai Paduka, ada makam keramat baru." Sultan penasaran. "Makam siapa?" Mereka menjawab pelan. "Seekor keledai." Sultan hampir tersedak minuman. "Apa
Namun karena rakyat ramai datang, Sultan jadi ingin tahu. Diam-diam ia pergi menyamar malam hari. Saat sampai, benar saja, banyak orang berdoa. Ada yang menangis, ada yang meletakkan uang, ada yang minta dagangan laris. Sultan bingung, ini benar-benar makam keledai? Seorang warga menjawab, iya, tapi katanya keledai ini dekat dengan langit. Sultan melongo. Besok paginya Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas, bentak Sultan, benarkah rakyat sedang memuliakan makam keledaimu? Benar, Paduka. Kenapa bisa begitu? Abu Nawas menjawab santai. Karena manusia sering lebih suka cerita aneh daripada kebenaran. Sultan mengernyit. Aku tanya serius. Abu Nawas menunduk. Baik, Paduka. Mereka percaya keledai saya masuk surga. Sultan berdiri. Masuk surga? Keledai? Begitulah kata orang-orang. Sultan mendadak iri. Dalam hati ia berpikir, aku Sultan, punya kuasa harta pasukan, masa keledai lebih cepat masuk surga daripada aku. Sultan memanggil penasihat. Apa yang harus kulakukan agar rakyat percaya aku ahli surga? Penasihat bingung. Salah satu penjilat berkata, Paduka bisa bangun makam mewah untuk diri sendiri dari sekarang. Yang lain berkata, Paduka bisa pakai jubah putih tiap hari. Yang lain lebih parah. Paduka bisa belajar meringkik seperti keledai. Sultan marah besar. Bodoh semua. Akhirnya ia memanggil Abu Nawas lagi. Abu Nawas, kata Sultan, buat rakyat percaya bahwa aku lebih mulia dari keledaimu. Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Bisa saja, Paduka. Benarkah? Tentu, tapi ada syaratnya. Sebutkan. Paduka harus menyamar jadi rakyat biasa selama 3 hari dan berjalan keliling kota tanpa pengawal. Sultan kaget. Untuk apa? Supaya Paduka tahu jalan menuju surga. Sultan yang penasaran akhirnya setuju. Hari pertama, Sultan menyamar sebagai orang biasa. Ia pergi ke pasar. Ia melihat pedagang kecil dipalak pajak berlebihan. Ia melihat janda tua ditolak bantuan. Ia melihat anak-anak lapar berebut roti. Hari kedua, ia pergi ke desa pinggir kota. Jalan rusak, sumur kering. Rakyat mengeluh tapi takut bicara. Hari ketiga, ia ke rumah sakit sederhana. Orang miskin tak mampu membeli obat. Sultan syok. Selama ini di istana ia hanya dengar pujian, bukan kenyataan. Setelah 3 hari, Sultan memanggil Abu Nawas. Aku mengerti sekarang, kata Sultan pelan. Selama ini aku sibuk terlihat mulia tapi lupa berbuat mulia. Abu Nawas tersenyum. Paduka akhirnya menemukan jalan menuju surga. Sultan bertanya, lalu keledaimu? Abu Nawas tertawa. Barca tidak masuk surga karena keledai, tapi karena ia membuat Paduka sadar. Sultan terdiam, lalu tertawa keras. Jadi aku cemburu pada keledai? Betul, Paduka. Seluruh istana ikut tertawa. Sejak hari itu Sultan berubah. Pajak rakyat miskin dikurangi, sumur diperbaiki, jalan dibangun, rumah sakit dibantu, penjilat banyak dipecat. Kalau ada yang memuji berlebihan, Sultan berkata, berhenti, kerjakan sesuatu yang berguna. Istana jadi lebih sehat. Rakyat pun mulai mencintainya, bukan takut padanya. Suatu sore, Sultan datang bersama Abu Nawas ke makam Barkah. Ia membawa seikat bunga. Terima kasih wahai keledai tua, katanya. Karena dirimu, aku jadi manusia lebih baik. Abu Nawas menahan tawa. Paduka, mungkin ini pertama kali seorang sultan berterima kasih pada keledai. Sultan menjawab. Dan mungkin pertama kali juga seekor keledai menjadi guru sultan. Mereka tertawa bersama di bawah langit senja. Kadang nasihat datang bukan dari ulama besar, bukan dari orang kaya, bahkan bukan dari penguasa, tapi dari kejadian sederhana yang membuka hati. Jangan sibuk ingin dipuji manusia, lebih baik sibuk memperbaiki diri dan menolong sesama. Karena jalan menuju kemuliaan bukan lewat gelar, harta, atau jabatan, tapi lewat hati yang tulus dan amal yang baik. Terima kasih sudah menonton kisah Abu Nawas dan keledai yang masuk surga di Kisah Channel.
Kalau kalian suka cerita lucu penuh hikmah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Tulis di komentar, kalau jadi sultan, kalian bakal malu gak kalah sama keledai? Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.